Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses penalaran. Tadi setelah kita membahas mengenai karakteristik dari penelitian sosial, sekarang kita mulai masuk ke proses penalaran atau cara berpikir dalam kegiatan penelitian sosial. Proses penalaran itu apa sih Bunda? Jadi proses penalaran ini merupakan proses berpikir kita, cara berpikir kita dalam menilai atau dalam melihat suatu fenomena sosial. Ya, dan proses penalaran ini akan membimbing dan mengarahkan kita untuk berpikir secara objektif, sistematis, dan rasional. Dalam ilmu sosiologi, proses penalaran dibagi menjadi dua. Ada proses penalaran deduktif dan ada proses penalaran induktif. Yang pertama adalah proses penalaran deduktif. Kalau proses penalaran ini berasal dari teori. Artinya, kalau secara singkatnya sih ya, proses penalaran deduktif ini berasal dari teori. Berarti kalau berasal dari teori, di proses penalaran deduktif itu biasanya menguji teori. Artinya menguji teori gimana Bunda? Artinya setelah kalian belajar ilmu atau teorinya, kalian mencoba menghubungkan dengan fenomena sosial. Benar nggak sih si teori ini? Salah satu contohnya gini aja. Di dalam penyebab perilaku menyimpang, ada teori differential association. Atau penyebab penyimpangan itu dikarenakan intensitas seseorang berteman dengan orang yang menyimpang. Kita akan uji apakah betul seperti itu. Nah, itu harus menggunakan proses pemikiran atau proses penalaran deduktif, ya. Kemudian yang kedua, kalau proses penalaran deduktif ini biasanya menggunakan uji statistik. Uji statistik itu seperti apa? Ya, seperti ilmu statistika, ada matematikanya di dalamnya. Dan kemudian selanjutnya ada uji statistik. Proses penalaran deduktif ini biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu apa Bunda? Penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang di dalamnya berupa datanya itu numerik, datanya angka-angka, begitu ya. Oke, Bunda akan ulangi lagi. Proses penalaran deduktif yang pertama itu berasal dari teori, biasanya menguji sebuah teori. Kemudian yang ketiga biasanya juga menggunakan uji statistik dan biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, di dalam proses penalaran deduktif ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk bisa menggali informasi. Yang pertama adalah menyusun hipotesis. Apalagi itu Bunda? Hipotesis itu merupakan jawaban sementara, praduga, atau perkiraan yang hadir dalam benak atau dalam diri kita. Pernah nggak sih kalian berpikir ketika melihat sebuah fenomena, kalian berkata mungkin bisa jadi keluarganya, atau enggak mungkin bisa jadi karena faktor lingkungan. Atau yang lainnya misalkan gini, kalian pengen tahu nih, ada nggak sih hubungan antara smartphone iPhone ya dengan status ekonomi keluarga? Pengen tahu nih apakah orang yang punya iPhone itu adalah orang kaya atau bukan? Kalian pengen tahu tuh hubungannya. Nah, kalian memperkirakan kayaknya ada deh hubungannya. Tapi bisa jadi juga nggak ada hubungannya. Itu disebut dengan hipotesis. Dalam kegiatan penelitian sosial, hipotesis itu secara ilmiahnya ada 2. Ada yang disebut dengan hipotesis H1, ada yang disebut hipotesis H0. Disebut H1 kalau memang pada kenyataannya itu ada keterkaitan, ada hubungannya. Sebagai contoh tadi, pengen tahu apakah HP iPhone itu ada hubungannya dengan status orang kaya atau miskin. Ternyata dalam penelitian ada, berarti itu H1. Berarti diterima hipotesisnya. Tetapi ternyata setelah diteliti nggak ada Bun, nggak ada hubungannya. Mau dia orang miskin atau kaya, ternyata bisa aja tuh beli iPhone, misalkan gitu ya. Berarti hipotesisnya ditolak atau H0. Sampai situ difahami? Itu langkah pertama dalam penalaran deduktif, yaitu menyusun hipotesis. Kemudian yang kedua, menguji hipotesis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak.